Konsultan SPPG hadir untuk Anda. Bagaimana kabar hari ini? Tips terbaru kali ini terkait kelangsungan operasional dapur SPPG. Jangan sampai program makan bergizi gratis hancur, dapur disuspend, relawan tidak punya mata pencaharian gara-gara manajemen dapur SPPG tidak sesuai dengan standar keamanan pangan. Ikuti terus program dari kami dan bagaimana langkah-langkah positif untuk kemajuan dapur SPPG Anda. Selamat menyaksikan! Ruang penyimpanan yang benar di dapur SPPG. Penyimpanan bahan baku bukan sekedar menaruh bahan di gudang, chiller, atau freezer. Dalam standar keamanan pangan berbasis HACCP, proses penyimpanan harus dilakukan secara terkontrol agar bahan tetap aman, segar, dan tidak menjadi sumber kontaminasi. Di dapur SPPG, bahan baku seperti daging, sayur, buah, dan bahan kering harus disimpan sesuai jenis, suhu, risiko kontaminasi, serta masa simpannya. 1. Penyimpanan bahan baku daging. Bahan baku daging, ayam, ikan, dan produk hewani harus disimpan terpisah dari bahan lain karena memiliki risiko kontaminasi biologis yang lebih tinggi. Yang wajib dilakukan adalah simpan di chiller atau freezer sesuai kebutuhan suhu, pisahkan daging mentah dari bahan matang dan sayur, gunakan wadah tertutup food grade, beri label tanggal masuk dan identitas bahan, terapkan FIFO-FIFO, hindari penyimpanan langsung di lantai, gunakan talet plastik. 2. Penyimpanan sayur dan buah. Sayur dan buah harus disimpan di area khusus agar kesegaran, tekstur, warna, dan nilai gizinya tetap terjaga. Yang wajib dilakukan adalah simpan pada suhu yang sesuai, pisahkan sayur atau buah dari daging mentah, buang bahan yang busuk atau berlendir, gunakan rak atau kontainer bersih, hindari kelembapan berlebih, lakukan sortasi sebelum penyimpanan. 3. Penyimpanan bahan baku kering. Bahan kering seperti beras, tepung, gula, bumbu, minyak, dan bahan kemasan harus disimpan di ruang kering, bersih, dan tertata. Yang wajib dilakukan adalah simpan di rak, tidak langsung menyentuh lantai. Jika harus ditaruh di lantai, pergunakan palet plastik. Gunakan wadah tertutup dan berlabel, jaga area tetap kering dan bebas hama, pisahkan bahan pangan dari bahan kimia, terapkan FIFO-FIFO. Lakukan pengecekan stok secara rutin. Prinsip HACCP dalam penyimpanan bahan baku. Penyimpanan yang benar harus memperhatikan suhu terkendali, bahan terpisah sesuai risiko, wadah bersih dan food grade, label jelas dan mudah ditelusuri, area bersih, kering, dan bebas hama, stok diputar dengan sistem FIFO-FIFO, setiap pemeriksaan dicatat dalam formulir monitoring. Penyimpanan yang salah dapat menyebabkan kontaminasi silang, pertumbuhan bakteri, bahan cepat rusak, mutu makanan menurun, risiko keracunan pangan, ketidaksesuaian saat audit keamanan pangan. Selanjutnya, untuk pemaparan kali ini kita akan lanjutkan yaitu proses persiapan atau preparasi. Mengapa persiapan bahan baku harus dilakukan di ruang preparasi? Selamat mengikuti. Persiapan bahan baku tidak boleh dilakukan sembarangan. Dalam dapur SPPG, proses pencucian, sortasi, pemotongan, trimming, dan penanganan awal bahan baku harus dilakukan di ruang preparasi atau ruang persiapan yang khusus dan terkontrol. Mengapa hal ini sangat penting? Karena ruang persiapan adalah titik awal pengendalian keamanan pangan sebelum bahan masuk ke proses pemasakan. Jika proses persiapan dilakukan di area yang tidak sesuai, risiko kontaminasi silang, kotoran, bakteri, dan penurunan mutu bahan akan semakin tinggi. Di ruang preparasi, setiap bahan dapat ditangani sesuai jenis dan tingkat risikonya. Bahan hewani seperti daging, ayam, dan ikan harus diproses di area basah atau meat prep dengan peralatan khusus agar tidak mencemari bahan lain. Sayur dan buah harus diproses di area bersih atau veg prep agar tetap higienis, segar, dan siap masuk ke tahap pemasakan atau pemorsian. Beberapa hal penting yang harus diterapkan di ruang preparasi: petugas wajib cuci tangan dan menggunakan APD. Bahan baku dipisahkan sesuai jenis. Daging, ayam, ikan tidak dicampur dengan sayur dan buah. Peralatan seperti talenan, pisau, meja, dan wadah harus terpisah. Bahan dicuci, disortir, dan diperiksa kualitasnya. Area kerja harus selalu bersih dan disanitasi. Suhu bahan sensitif harus tetap dikendalikan. Limbah harus segera dibuang ke tempat tertutup. Proses wajib dicatat bila diperlukan.
Ruang preparasi yang baik akan membantu dapur SPPG mencegah kontaminasi silang, menjaga mutu bahan baku, mempercepat alur kerja, dan memastikan makanan yang dihasilkan lebih aman untuk penerima manfaat. Ruang preparasi kotor atau meat prep digunakan untuk bahan mentah berisiko tinggi seperti daging, ayam, ikan, seafood, dan bahan hewani mentah lainnya. Karena area ini disebut area berisiko tinggi karena bahan hewani mentah dapat membawa bakteri, darah, cairan, bau amis, dan kotoran yang berpotensi mencemari bahan lain. Sedangkan ruang preparasi bersih veg prep digunakan untuk bahan yang lebih bersih seperti sayur, buah, bahan siap cuci, bahan siap potong, dan bahan yang akan masuk ke proses pemasakan atau pemorsian. Area ini harus dijaga tetap bersih agar sayur dan buah tidak terkontaminasi dari bahan hewani mentah. Pertanyaannya adalah, mengapa harus dipisahkan? 1. Mencegah kontaminasi silang. Karena bahan daging, ayam, dan ikan tidak boleh bersentuhan langsung maupun tidak langsung dengan sayur dan buah. 2. Memisahkan tingkat risiko bahan. Karena bahan hewani mentah memiliki risiko mikrobiologi lebih tinggi dibanding sayur dan buah. 3. Menjaga kebersihan area kerja. Karena area basah cenderung menghasilkan cairan, darah, sisik, lendir, dan limbah organik yang harus dikendalikan. 4. Menggunakan peralatan yang berbeda. Talenan, pisau, meja kerja, wadah, dan sink harus dibedakan antara meat prep dan veg prep. 5. Mencegah perpindahan bakteri melalui tangan, alat, dan permukaan kerja. Relawan, sarung tangan, apron, pisau, talenan, dan meja kerja dapat menjadi media perpindahan kontaminasi jika tidak dipisahkan. 6. Membuat alur kerja lebih tertib dan mudah diawasi. Dengan area yang dipartisi, proses sortasi, pencucian, pemotongan, dan sanitasi menjadi lebih mudah dikontrol. 7. Mendukung penerapan HACCP, GMP, dan higiene sanitasi dapur. Pemisahan area adalah salah satu bentuk pengendalian bahaya sebelum bahan masuk ke proses pemasakan. Terima kasih telah menyaksikan channel Konsultan SPPG. Jika ada pertanyaan lebih lanjut atau permintaan bantuan untuk perbaikan sistem manajemen keamanan pangan di dapur SPPG, layanan kami meliputi tahap 1, konsultansi pembangunan dapur, analisa kebutuhan dapur SPPG secara menyeluruh, analisa zoning, analisa kebutuhan sesuai jumlah penerima manfaat, analisa penggunaan bahan material dapur, analisa pemilihan peralatan dapur, desain dapur sesuai zonasi keamanan pangan, one-way flow system, pembangunan fisik dapur, instalasi jalur kelistrikan, air baku, air limbah, hood ducting dan fresh flow air, jalur relawan dengan bahan baku. Tahap 2, konsultansi pembuatan dokumen keamanan pangan, mulai gap analisa dokumen kebutuhan dapur, pelatihan relawan, audit internal, penentuan titik kritis, implementasi, siap audit sertifikasi. Tahap 3, konsultan SPPG juga membantu dapur SPPG untuk sertifikasi meliputi HACCP, ISO 22018, ISO 45018, SLHS, Halal. Hubungi konsultan SPPG Indonesia melalui nomor WhatsApp di 081 315 15142 atau ikuti terus channel konsultan SPPG baik melalui Instagram konsultan SPPG, TikTok @konsultansppg.id, YouTube @konsultansppg, atau website kami di www.konsultansppg.com.